Identifikasi lingkungan pemasaran merek. 1. Merek yang kuat dan citra positif. Nike memiliki citra merek yang kuat dan positif, terutama dengan logonya Just Do It. Citra ini membantu dalam menarik perhatian konsumen dan menciptakan loyalitas merek. Lalu yang kedua, pasar dan tren konsumen. Nike terus memantau pasar dan tren konsumen, terutama di kalangan remaja. Kehadiran Nike dalam gaya hidup dan mode serta inovasi produk membantu mereka tetap relevan dan diinginkan oleh konsumen. Globalisasi dan sponsorship. Nike menggunakan strategi globalisasi dengan menjadi sponsor atlet dan olahragawan terkenal di seluruh dunia. Hal ini membantu Nike memperoleh exposure yang besar di media dan membangun hubungan dengan konsumen. Lalu yang keempat, variasi produk dan kualitas. Nike memiliki strategi variasi produk yang mencakup berbagai jenis sepatu, desain, warna, dan kegunaan. Kualitas produk yang menengah tinggi juga menciptakan persepsi nilai yang baik di antara konsumen. Lalu yang kelima, yaitu adalah analisis pasar dan assortment planning. Nike melakukan analisis pasar yang mendalam untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Mereka juga menggunakan assortment planning untuk merencanakan produk mereka sesuai dengan kategori dan musim. Strategi STP Nike yaitu pertama ada segmenting. Pasar yang menjadi segmen perusahaan Nike adalah penyuka olahraga atau segmentasi psikografis. Dalam hal ini Nike menetapkan segmen pasar yang dilayani adalah pasar penyuka olahraga. Bisa diperhatikan pada saat perusahaan ini masih bernama Blue Robin Sport. Produk utama ialah sepatu olahraga, kemudian perusahaan ini mengembangkan peralatan olahraga lainnya. Dan yang kedua, targeting. Menurut Kagan pada tahun 2007 dalam penetapkan suara adalah tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang mengidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dan dengan potensi yang paling besar. Langkah yang dilakukan Nike Inc. telah tepat, yaitu produk sportwear yang dengan kampanye iklan yang luar biasa menjadi Nike benar-benar sebagai sepatu olahraga yang berkualitas tinggi, sehingga memberikan hasil terbaik terhadap penjualan. Selain itu menciptakan nilai-nilai maksimum bagi konsumen. Dan yang ketiga ada positioning. Positioning yang berhasil akan menciptakan image yang baik terhadap produk Nike dalam pikiran konsumen. Fokus pada spesifikasi atau image yang dibentuk dari pertama kali muncul. Nike memiliki image sebagai event dari produk olahraga. Hal ini dilakukan hingga sekarang, dan ini membentuk positioning produk itu sendiri. Positioning berguna untuk membedakan tawaran yang diberikan produsen dengan membangun sejumlah keunggulan bersaing yang menarik perhatian dalam segmen tertentu. Nah, selanjutnya ada penerapan strategi marketing mix oleh perusahaan Nike, di mana berikut adalah penerapannya, yaitu pertama, produk, di mana Nike menawarkan berbagai produk olahraga seperti sepatu, pakaian, aksesoris dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Kemudian ada price atau harga, di mana Nike menggunakan strategi penetapan harga yang berbeda untuk produk-produk mereka, tergantung pada pasar dan segmentasi pelanggan. Yang ketiga, place atau tempat, di mana dalam brand Nike ini dipenuhi dengan kepemilikan distribusi yang luas dengan toko-toko retail dan online yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya yang keempat ada promotion, di mana Nike terkenal dengan kampanye iklan mereka yang kreatif dan menarik. Yang kelima, people atau orang. Elemen people atau orang pada brand Nike cenderung menuju kepada karyawan serta orang-orang yang terlibat dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk mereka hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya ada proses. Dalam proses ini, Nike memastikan bahwa setiap proses dalam produksi dan penjualan produk mereka berjalan lancar dan efektif. Dan yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, di mana Nike menjamin bahwa kualitas produk mereka terlihat dan terasa nyata. Dengan menerapkan seluruh strategi tersebut, Nike berhasil memenangkan persaingan dalam industri olahraga dan menjadi merek olahraga terkemuka di dunia. Menganalisis program bauran pemasaran. Untuk menganalisis program bauran pemasaran Nike sesuai dengan kebutuhan pasar, perlu dilakukan penilaian terhadap kepuasan pelanggan. Ini melibatkan yang pertama, penelitian kepuasan pelanggan seperti melakukan survei atau penelitian untuk memahami sejauh mana pelanggan merasa puas dengan produk Nike. Yang kedua, analisis umpan balik pelanggan seperti menilai umpan balik pelanggan yang diterima melalui berbagai saluran. Dan yang ketiga, evaluasi produk dan kualitas.
Contohnya menilai sejauh mana produk Nike memenuhi harapan pelanggan dalam hal kualitas, inovasi, dan kinerja. Dan yang keempat, pemantauan tren pasar seperti mengamati tren pasar seputar olahraga, gaya hidup, dan inovasi produk untuk memastikan bahwa Nike tetap relevan dan memenuhi keinginan konsumen. Dan yang kelima, respon terhadap perubahan pasar, seperti mengukur seberapa responsif Nike terhadap perubahan kebutuhan dan preferensi pasar serta apakah mereka cepat beradaptasi dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai. Dengan menganalisis aspek ini, Nike dapat memahami sejauh mana program bauran pemasarannya memenuhi kebutuhan pasar dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitasnya jika diperlukan. Hal yang butuh dilakukan oleh Nike adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam program bauran pemasaran Nike. Berikut beberapa saran. Pertama, pemahaman mendalam tentang pelanggan untuk memahami kebutuhan, preferensi pelaku pelanggan, melakukan penelitian pasar yang mendalam. Dengan menggunakan data analitik, temukan tren konsumen yang sesuai dengan strategi pemasaran dengannya, dengan adanya customize pengalaman pelanggan, customize kampanye pemasaran Anda dengan data pelanggan.